nikmat sehat, nikmat Islam, namun belum Allah berikan nikmat iman. Sehingga karena nikmat inilah jamaah sekalian, kita bisa kuat, kita bisa duduk bersama, berkumpul untuk bersama-sama mengikuti tablik akbar keluarga. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang mulia ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan yang memudahkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata yang semoga senantiasa dirindukan Allah? Alhamdulillah, baik-baik semuanya ya. Ini yang paling jauh kira-kira dari mana ya Pak? Ada yang dari Tangerang? Ada? Masya Allah, itu yang belakang dari Tangerang, luar biasa. Jauh juga ya dari Tangerang ya, insya Allah. Baiklah, mempersingkat waktu kita, sebelum kita memulai acara pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan bersama-sama melantunkan kalam ilahi yang insya Allah akan dilantunkan oleh akhuna Muhammad Iwan Daniel, santri Ma'had Darussalam. Beliau akan menyampaikan, membacakan surah Al-Qasas ayat 71 sampai 77. Kepada Muhammad Iwan Daniel dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا
فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita pada malam yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada saudara Muhammad Iwan Daniel yang telah melantunkan Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 71 sampai 77. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat antusias yang sangat luar biasa baik dari jamaah ikhwan dan akhwat yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk bersama mendengarkan tausiah dalam rangka tablik akbar keluarga bersama Al-Ustadz Salim Afillah dengan tema merayakan cinta bersamamu. Mari kita panggil bersama Al-Ustadz Salim Afillah dengan bersama bertakbir 3 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Al-Ustadz Salim Afillah dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa durriyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita hormati, segenap pembina dan pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata
beserta seluruh keluarga besar Masjid Darussalam Kota Wisata yang kita takdimi para pemimpin instansi pemerintahan maupun juga ormas dari berbagai tingkatan. Barangkali hadir di antara kita kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Juga seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada malam hari ini di sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majelis di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke masjid yang megah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap langkahnya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap jejaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim huwa sahihun. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji ilmu dan isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita semua menjadi tempat dicurahkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, kata Nabi SAW, 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya yang mulia Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk seluruh makhluk. Manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan kayu batu, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu bagian itu berlimpah bagi mereka semua. Yang 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang. Bedanya dia dianugerahkan Allah hanya kepada yang beriman dan bertakwa, sempurna diberikan kelak di akhirat dan dicicip-cicipkan di dunia karena keimanan seorang hamba. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kasih dan mendapatkan sayang. Karena kalau hanya dikasih, jangan senang dulu. Karena dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jadi kalau dikasih, jangan senang dulu. Karena dikasih, belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Qarun dikasih kekayaan, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Rasulullah SAW disayang Allah. Maka ada hal-hal yang diberikan kepada beliau. Istri yang penuh pengorbanan lagi setia.
anak-anak yang solihah lagi bertakwa, sahabat-sahabat yang mulia dan rela berkorban. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Anak kita umur 3 tahun minta gunting, minta pisau, minta paku, minta petasan, minta korek, minta solar. Dikasih tidak, Bu? Kenapa tidak dikasih? Karena sayang. Jadi kalau ada doa-doa kita hari ini yang belum diijabah oleh Allah, mari husnudzon kepadanya. Mungkin belum dikasih karena sayang, insya Allah. Dan malam ini kita menadah rahmat Allah dengan bermajelis. Mudah-mudahan sempurna kasih dan sayang Allah dianugerahkan kepada kita. Wahafat sumul malaika, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Sepanjang majelis itu berlangsung, mereka menengadahkan tangan ke langit, memohonkan ampunan untuk yang hadir. Ketika majelis itu berakhir, mereka a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaporkan nama yang dinaungi. Kemudian tidak akan beranjak dari sisi Allah, sampai Allah menjanjikan untuk menganugerahkan surga dan melindungi dari api neraka kepada orang yang ada di majelis itu. Setiap majelis baru datang malaikat yang berbeda, dan malaikat itu sama menghadap kepada Allah, berhimpun sampai kelak ketika tiba yaumil adl, hari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi pembela-pembela bagi kita semua. Maka kalau Bapak dan Ibu rajin hadir ke majelis ilmu, itu sebenarnya menghimpun, mengumpulkan tim pengacara, tim pembela, tim advokat dari kalangan malaikat. Ibu-ibu ini biasanya rajin majelis taklim, sepekan bisa 2 kali, maka setahun bisa 100 majelis, ditambah Ramadan, kuliah subuh, kuliah tarawih, pengajian menjelang buka puasa, 3 kali 30, 90 tambah 100. 190 malaikat per tahun dihimpunkan untuk menjadi tim pembela, tim pengacara, yang tiap satu malaikat lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Insya Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman turun ke dalam hati orang yang bermajelis ilmu, sebab bermajelis ilmu itu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah sematalah hati menjadi tentram. Sumber ketentraman kita adalah ingat kepada Allah. Karena kalau ingat kepada makhluk, gelisah. Ingat motor, gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat sandal baru yang dibawa ke masjid, gelisah, takut tertukar karena jamaah lain berprinsip ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Gitu. Ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri saja gelisah, yang ini jangan dilanjutkan. Jadi subhanallah, ingat makhluk itu gelisah. Tapi ingat Allah tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha pemurah daripada semua kekurangan kita. Karena Allah lebih maha pengampun dari semua dosa kita. Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita, kesedihan kita, kehilangan kita semuanya. Karena itulah ingat Allah itu tentram. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan keutamaan bermajelis ini yang keempat, disebut-sebut namanya oleh Allah dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Karena kalau terkenal di dunia itu agak merepotkan.
Kadang-kadang kajian dengan foto-fotonya lebih panjang foto-fotonya. Kadang-kadang baru check-in di bandara, petugas check-in minta foto bareng. Demikian pula ketika boarding, masuk pesawat semua mengangguk. Apalagi kalau sudah bersalaman dan bertanya, Ustadz ingat saya enggak? Mau bilang enggak, menyakiti hati. Mau bilang ingat, benar-benar lupa begitu. Muskil. Dan terkenal di dunia itu sementara sekali. Cepat hilangnya. Ada orang yang live-nya di TikTok dan Instagram setahun lalu ditunggu-tunggu puluhan ribu orang. Ratusan ribu orang. Kemudian wafat. Sekarang sudah wafat, sudah nggak ada yang nunggu live. Apalagi live dari alam kubur, nggak ada. Dan orang sudah mencari yang lain. Tidak lagi mengingat-ingat atau mengenang-enang yang bersangkutan. Sejarah hidupnya juga tertulis cuma 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Itu pun nisannya berlumut. Dan tidak ada yang peduli. Dunia ini cepat sekali hilangnya. Tapi kalau terkenal di langit, terkenal di sisi Allah, disebut-sebut oleh Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Jamaah Masjid Darussalam. Lalu Jibril pun mencintai si fulan. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dan mengumumkan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Dan aku mencintai si fulan karena Allah. Karena itu wahai penduduk langit, cintai si fulan. Itu hanya soal waktu. Cinta itu akan turun ke bumi. Dan biasanya lebih aman yang cintanya oleh penduduk bumi itu muncul sesudah dia tak ada lagi di dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidup berapa banyak yang kenal Pak? Sedikit. Nabi Ibrahim ketika hidup berapa banyak yang cinta Pak? Sedikit. Penduduk kampungnya saja nggak cinta sampai membakar dia. Apalagi Namrud, rajanya. Sedikit yang cinta. Yang mendoakan sedikit. Tapi hari ini 2 miliar muslim, katakan yang sholat 500 juta, maka 500 juta orang itu setiap tasyahudnya, setiap tahiyatnya mengatakan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri tidak terbayang ketika Allah mengatakan inni ja'iluka linasi imama, aku jadikan engkau imam bagi manusia. Maka ribuan tahun dari wafatnya beliau masih akan ada orang-orang menyebut namanya, mendoakannya. Bahkan panggilannya ketika Allah dulu menyuruh, panggil wa'adhin finnasi bil haji Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Bagaimana aku memanggil ya Allah? Bagaimana suaraku sampai kepada mereka ya Allah? Tapi Allah mengatakan tugasmu memanggil, aku yang mendatangkan mereka. Hari ini untuk memenuhi panggilannya Ibrahim alaihissalam mendaftar haji reguler di Yogyakarta, tahun ini mendaftar berangkatnya 35 tahun lagi. Panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau mau cepat sama Bang Irfan ini ada Van Diogo Travel di depan. Tabarakar Rahman. Betapa luar biasanya Allah ketika sudah memilih seseorang menjadi kekasihnya, maka Allah jadikan semua orang mencintainya. Maka tidak ada perayaan cinta yang lebih baik seperti merayakan cinta bersamamu malam ini, melebihi bagaimana kita merayakan cinta yang karena Allah, cinta yang diikat karena nama Allah, cinta yang berangkat dari pelayarannya karena asma Allah. Maka cinta yang semacam itu adalah cinta dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kemudian menggenggam tangan lalu mengucap akad. Jadi terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Akad nikah itu antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Seorang mempelai pria dengan wali dari seorang perempuan.
Kok kayak kaget gitu bahwa akad nikah itu antara laki-laki dengan laki-laki, Pak. Ketika seorang bapak, seorang wali menggenggam tangan calon suami dari perempuan yang ada dalam perwaliannya dan mengatakan, angkahtuka wa zawajtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, maka pada hari itu dia seakan-akan sedang mengatakan kepada calon mempelai pria itu, nak, engkau laki-laki yang ada di hadapanku, ketahuilah, ini anak perempuan dikandung oleh ibunya, istriku, dikandung dengan susah payah yang bertambah-tambah. Dari ketika awal dia muntah-muntah di pagi hari, pusing tidak karuan, susah makan. Lalu semakin tumbuh janin itu membesar, mendesak seluruh organ-organnya. Nafas jadi lebih pendek, makan jadi makin tidak enak, duduk lama bikin varises, berbaring tidak nyaman, miring gampang pegal, telentang rasanya, beban ke kiri kanan, tengkurap tidak mungkin. Ketika anak itu membutuhkan kalsium banyak, gigi-gigi ibu menjadi keropos. Zat gizinya dibagi, makin berat sampai kemudian ibunya, istriku ini nak, melahirkan, bertaruh nyawa, mengalami perobekan, pendarahan hebat luar biasa, mengejan dengan kontraksi yang datang pergi, sakitnya luar biasa, diambang hidup dan mati. Lalu anak itu lahir, menangis, meminta ASI ibunya, disusui oleh ibunya 2 tahun lamanya. Kalau sakit malam begadang tidak tidur, bahkan anak itu tidak mau dibaringkan, dia harus ibunya bersandar ke tiang, bersandar ke dinding sempoyongan karena kantuk yang luar biasa, tapi tidak mungkin berbaring, tidak mungkin diletakkan bayi itu. Menangis dia. Kami besarkan dengan tawa dan tangis, kami besarkan dengan suka dan duka, kami besarkan dengan sedih dan kecewa, kami besarkan dengan tawa bangga, bahagia, dengan segala pengorbanan kami. Lalu hari ini secara cuma-cuma akan kami berikan kepadamu, kami lepas, hilang dari hidup kami. Nah, aku bapaknya yang Allah tuntut aku, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku jaga anak ini sejak kecil dari fitrahnya, supaya tetap bertauhid, supaya tetap mengesahkan Allah, supaya tetap menjadi mukmin dan muslim. Hari ini aku serahkan kepadamu, awas nak, kalau sampai kau sia-siakan dia, kalau sampai kau buat dia kufur kepada Rabbnya, kalau sampai kau sakiti, kau bikin dia meneteskan air mata, aku bapaknya nak, aku melepasnya dengan nama Allah karena aku tahu ini kewajibanku. Tuntas hari ini, selesai hari ini, aku alihkan tanggung jawab itu ke pundakmu. Adakah yang lebih agung dari akad serah terima yang semacam ini? Yang lalu pria itu dengan bodohnya, dengan naifnya, dengan tidak menyadari konsekuensinya mengatakan, kau pintu, aku terima. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Enteng sekali mengucapkan itu, tanpa sadar bahwa dia sedang mengambil tanggung jawab yang begitu besar, begitu berat ketika akad itu diucap. Bahwa akad yang diucap itu akan menjadikan dia bertanggung jawab sebagai seorang yang Al-Quran menyebutnya qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mulai hari itu statusnya dari lajang yang tidak jelas berubah menjadi qawwam. Dari jomblo yang bisa bebas menjadi seorang qawwam yang harus memimpin, mengayomi, melindungi, menjaga, melimpahi, mencukupi, membimbing, menggandeng tangannya menuju ke surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Wahai para lelaki jomblo, marriage is scary. Sekarang trennya isunya, pernikahan itu mengerikan. Yang takut malah ahwat. Padahal kalau tahu hakikatnya yang paling takut pertama-tama harusnya laki-laki. Betapa mengerikannya konsekuensi kata qawam itu tentang pernikahan. Apalagi perjanjian itu, ijab qabul itu, akad nikah itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha, perjanjian berat yang mengikat, menghimpit, membebani. Dalam Al-Qur'anul Karim, kata mitsaqan ghalidha itu hanya muncul 3 kali. Muncul pertama untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Untuk apa? Agar mereka berdakwah tanpa menyerah, tanpa patah apapun yang terjadi, istiqamah sampai akhir. Maka seorang lelaki yang menggenggam tangan wali seorang perempuan kemudian mengatakan saya terima nikahnya, itu perjanjiannya yang dia ambil setara dengan kesanggupannya Nuh untuk berdakwah 950 tahun tanpa menyerah apapun resikonya. Itu setara dengan apa yang harus ditempuh Ibrahim, tantangan ayahnya sendiri, tantangan kaumnya, dibakar, menghadapi Namrud, berdebat, diusir dari negerinya, pergi ke Mesir, menghadapi ujian tentang istrinya yang disukai oleh Raja Mesir, digoda oleh Raja Mesir, sampai selamat, menikah dengan Hajar, sampai ketika dia hamil, melahirkan, dibawa ke tempat padang tandus yang tidak bertanaman, sampai ketika anak itu besar, dan dia baru bertemu setelah sekian lama, diperintahkan untuk menyembelih. Sebesar itu gambaran tentang beratnya perjanjian. Seperti Musa alaihissalam lari dari Fir'aun, menolong gadis di negeri Madian, menggembala kambing 10 tahun akadnya. Kemudian dia harus menerima kenabian, menghadapi Fir'aun yang begitu perkasa, menghadapi tukang-tukang sihirnya, menghadapi bencana yang datang dan pergi di negeri Fir'aun, sampai kemudian harus melewati Laut Merah bersama Bani Israel, diselamatkan Allah. Sebesar itu konsekuensi yang harus ditanggung seorang lelaki. Setara dengan bagaimana Isa alaihissalam menghadapi fitnah-fitnah kaumnya. Setara dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dari seorang Al-Amin, 40 tahun dipercaya orang, 40 tahun gak ada orang yang ragu dengan kata-katanya, 40 tahun semua orang kami percaya padamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Tiba-tiba begitu wahyu turun, tiba-tiba begitu Al-Quran harus dia bacakan, tiba-tiba ketika tauhid harus dia syiarkan, kemudian orang mengatakan, tabanlah ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad, untuk inikah kami dikumpulkan? Kami tidak mau percaya kepada wahai Muhammad. Engkau penyihir, engkau gila, engkau dukun. Sebesar itu resiko yang sebenarnya harus siap dihadapi seorang lelaki dengan perjanjiannya. Seperti Rasulullah dijerat lehernya ketika ruku, diinjak kepalanya ketika sujud, dituangi kotoran ke punggungnya, diusir dari negerinya, terluka pelipisnya, berdarah-darah. Seperti itu. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat itu. Marriage is scary, wahai para lelaki. Bagaimana mungkin saya membiarkan, kenapa yang sekarang takut perempuan, takut di KDRT, takut diselingkuhi, distrust, ada trust issue, overthinking. Yang spek kayak gitu aja diselingkuhin Ustadz, gimana saya? Yang cantiknya kayak model aja kena KDRT Ustadz, apalagi saya? Saya tidak bisa membiarkan ini. Yang harusnya takut dengan konsekuensi pernikahan adalah laki-laki. Marriage is scary. Akadnya namanya mitsaqan ghalidha. Sebesar apa mitsaqan ghalidha itu? Seperti yang kedua muncul dalam Quran, ketika Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala Bani Israel. Pejabat-pejabat mah enteng, yang ada di atas kepala mereka ketika sumpah jabatan cuma mushaf. Tapi Bani Israel ketika disumpah oleh Allah, diangkat gunung Tursina di atas kepalanya. Dan itu yang harus dibayangkan seorang lelaki ketika mengatakan qabiltu. Berat.
Betapa dahsyatnya tanggung jawab itu. Betapa besarnya. Betapa tidak mudahnya. Karena sejak sehari itu, seorang laki-laki diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pak, menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke surga, Pak. Tahu bedanya? Kenapa ayatnya tidak berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah? Karena kalau adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah itu gampang, Pak. Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Itu lebih mudah, lebih ringan. Karena skenario masuk surga ada 3. 1, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Ya Rob, masuk surga tanpa hisab, indah sekali. Saking besarnya kebaikannya tidak perlu diaudit, tidak perlu dicek, tidak perlu diperiksa amalnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Yang kedua, masuk surga dengan hisab. Ketika dihisab, maka tampaklah bahwa amal solehnya lebih banyak, amal salahnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, dosa-dosanya lebih sedikit. Paling tidak mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Maka ini juga ketika setelah selesai hisabnya, mizannya, maka dia masuk surga. Tapi ada masuk surga dengan skenario ketiga, masuk surga, dihisab, ketika dihisab dosa-dosanya lebih banyak, ketika dihisab maksiatnya lebih besar. Maka untuk masuk surga sebagai haknya bagi orang beriman, dia terlebih dahulu harus disucikan, dibersihkan di dalam api neraka. Jadi sebelum masuk surga ada ospeknya dulu di dalam api neraka. Ini juga skenario masuk surga. Kalau perintahnya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, kemungkinan 1, 2, 3 semuanya termasuk. Tapi begitu Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa berarti, Pak? Sebenarnya ayat itu berbunyi apa, Pak? Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus kamu pastikan amal solehnya lebih banyak, harus kamu pastikan pahalanya lebih besar. Karena dalam kata-kata jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka tidak ada opsi ketiga. Tidak ada opsi ketiga. Baru sadar, Pak, kalau qu anfusakum wa ahlikum nara itu lebih berat daripada adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Marriage is scary. Makanya kemarin saya posting foto pernikahan pada protes. Ustadz, kok fotonya sedih cemberut? Marriage is scary, bro. Pernikahan itu mengerikan bagi seorang laki-laki yang kemudian akan bertanggung jawab itu. Tapi ini memang sengaja malam ini kita mulai dari yang ngeri-ngeri dulu kan gitu. Karena merayakan cinta bersamamu itu biar happy ending kan gitu. Jadi kita mulai dari yang berat-berat dulu, bahwa ini luar biasa. Apalagi standar dari kebaikan seorang lelaki itu, ya Rob, indah sekali. Saya itu dulu ketika menulis buku judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu, yang isinya tentang kemuliaan perempuan dalam Islam, itu kan saya mengkaji berbagai literatur tentang perempuan, sampai saya itu waktu nulis buku ini Agar Bidadari Cemburu Padamu, kepengen jadi perempuan, Pak. Karena saking besarnya pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan betapa lemahnya posisi lelaki di hadapan perempuan. Di dalam agama ini. Misalnya, ketika perempuan menjadi seorang ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Sampai ada kisah mengharukan dari sebuah daerah pedalaman. Ada anak kecil beli pelembab dengan tabungan selama berbulan-bulan. Pelembab itu diberikan kepada ibunya. Kemudian ibunya tanya, ini buat apa, Nak? Buat melotion kaki ibu. Kenapa? Aku tidak mau surgaku pecah-pecah, katanya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Begitu jadi ibu. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Jawabannya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu.
Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Jadi berapa banding berapa, Pak? 3:1. Tidak, Pak. Karena urutannya itu ada maknanya. Kiasnya bukan di jumlah. Kiasnya bukan hormat kepada ibu 3 kali lipat dibanding ayah. Enggak, Pak. Kiasnya itu pertandingan olahraga. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Direbut ibu-ibu. Bapak-bapak itu juara 4 alias hadiah hiburan. Kipas angin cantik. Subhanallah. Itu kalau jadi ibu. Begitu jadi istri. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah contoh tanpa congkak yang terbaik terhadap keluargaku. Standarnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan Pak Bapak ini ditentukan oleh perlakuannya kepada bu ibu. Ribet kan, Pak? Makanya tadi di kajian musyawarah saya bilang, wahai para suami, jangan pernah menjadi tokoh antagonis di dalam cerita istri-istri kita. Bahkan dalam soal curhat. Makanya kadang-kadang bapak-bapak ini mengira karena menjadi qawam itu harus selalu ngasih solusi. Padahal tugasnya bapak-bapak itu hanya menjadi pembela istri dalam ceritanya. Contoh, istrinya bilang, astagfirullah, ini kemarin aku belum check out, malah barangnya udah habis. Ya, gimana dong? Bapak-bapak jangan cepet-cepet bilang, ya coba cari di toko online sebelah. Enggak, Pak, bukan itu yang diharapkan istri. Anda cukup menirukan, astagfirullah, iya ya sayang banget ya. Belum di check out, padahal barangnya bagus. Tugas Anda mengulangi kata-kata istri Anda. Simple, Pak, jadi suami itu. Iya, tahu nggak yang ini tuh kemarin aku seneng banget loh. Ini tuh edisi spesial. Jangan pernah menjawab, alah kayak gitu aja. Enggak. Ulangi aja, Pak, kata-kata, iya ya ini waduh barangnya spesial banget padahal. Ulangi saja, Pak. Kemudian apa lagi kata istri? Terus gimana dong sekarang? Ya, padahal kemarin sudah aku incer banget tuh, impian aku banget tuh. Iya ya, padahal kemarin udah diincer banget ya, impian banget ya. Itu aja. Tugas jadi suami itu mudah, ulangi saja kata-kata istri, Pak. Padahal mau aku pakai loh besok. Kan besok mau ketemu teman-teman. Iya ya, padahal besok mau dipakai dan mau ketemu teman-teman ya. Gitu aja, Pak. Jangan bilang, kan bisa pakai yang lain. Enggak, Pak. Salah itu. Jadi jangan pernah menjadi tokoh antagonis dalam cerita istri. Itu. Dan tadi bukan memberi solusi, Pak. Baru nanti, karena dia sebenarnya sudah tahu solusi. Ini kan di toko hijau ya, udah aku cek di toko oranye deh, mudah-mudahan masih ada. Iya, dicek aja di toko oranye, mudah-mudahan masih ada ya. Gitu aja, Pak. Jadi Masya Allah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya. Dan standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beratnya. Kalau sudah jadi anak, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dia didik dengan baik, baginya surga. Itu hadis tentang anak laki-laki nggak ketemu. Untungnya ada sahabat yang kemudian mengatakan, kalau 2 anak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengulang, barang siapa punya 2 anak perempuan, dididik dengan baik, maka baginya surga. Alhamdulillah para ulama pensyarah hadis baik hati kepada kita. Sehingga mereka mengatakan, seandainya ada sahabat yang bertanya lagi, bagaimana dengan anak 1 perempuannya Rasulullah? Pastilah Rasulullah juga menjawab, barang siapa punya 1 anak perempuan dididik dengan baik, maka baginya surga, insyaAllah. Pak, gimana coba? Seluruh kebaikan kita ditentukan oleh perempuan-perempuan ini, Pak.
Dan dalam cerita perempuan kadang-kadang laki-laki itu tidak berguna, Pak. Coba saya tanya ahwat-ahwat yang belum menikah. Punya suami soleh itu penting atau tidak? Yakin? Punya suami soleh itu penting atau tidak? Oke, nanti saya akan ulang pertanyaan itu. Saya kasih jeda dengan sebuah cerita. Ada 4 penghulu wanita sepanjang zaman yang paling mulia sepanjang zaman. 2 disebut dalam Al-Quran, sisanya hanya dalam cerita hadis. 2 yang disebut oleh Al-Quran, 1 namanya Asiyah, 1 namanya Maryam. Pertanyaannya, siapa suami Maryam? Nggak ada suaminya. Yang kedua, siapa suami Asiyah? Soleh atau tidak? Sama sekali. 2 wanita, yang 1 tidak punya suami, yang 1 suaminya tidak soleh babar blas. Sama sekali. Dua-duanya menjadi penghulu perempuan sepanjang zaman, panutan perempuan sepanjang zaman, wanita paling mulia sepanjang zaman. Kalau begitu pertanyaannya, punya suami soleh penting atau tidak? Iya kan Pak? Sulit kan Pak? Dan kadang-kadang saya berpikir bahkan fungsi sebagai bapak, itu juga nggak penting-penting karena tokoh-tokoh besar yang ada dalam Quran itu kalau bukan yatim diyatimkan. Nabi Ibrahim ada bapaknya, kisah Quran menyebut bapak. Menurut Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur itu bukan bapak kandung tapi paman, sebagaimana Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Dan bapak yang namanya Tareh sudah meninggal, bapak yang namanya Azar sebenarnya paman. Udah begitu, ini bapak gak penting banget karena tukang bikin berhala. Nabi Ibrahim bisa menjadi tokoh besar. Nabi Ismail bapaknya soleh, keren. Tapi bagaimana Nabi Ismail menjadi orang besar? Bapaknya gak boleh deket-deket. Iya kan? Nabi Yusuf punya bapak baik banget. Tapi untuk membentuk seorang Nabi Yusuf menjadi manusia tangguh yang bisa menyelesaikan masalah negara, maka dia harus pisah dari bapaknya. Nabi Musa, mana bapaknya? Nggak ada ceritanya. Nabi Isa, nggak punya bapak sama sekali. Nabi Muhammad SAW, yatim. Saya kan semakin ngenes Pak. Suami nggak penting, bapak nggak penting. Lalu apa pentingnya kita jadi laki-laki? Malam ini memang saya sedang berpihak kepada ibu-ibu. Karena yang undang ibu-ibu. Jadi subhanallah. Ini bukan ya, sebenarnya penting juga jadi punya suami soleh itu penting. Karena contoh yang diambil adalah Khadijah. Contoh yang diambil adalah Fatimah, kan begitu. Ya, kalau menilai keseluruhan sebenarnya akhirnya pada kesimpulan perempuan bisa mulia di sisi Allah. Bukan karena siapa suaminya. Iya kan? Asiyah, Maryam, nggak peduli siapa suaminya. Bisa mulia. Berarti Fatimah dan Khadijah juga mulianya bukan semata-mata karena suaminya. Ini, misalkan ghalidha ini, luar biasa Bapak. Maka harus dirayakan. Sehingga malam ini kita temanya merayakan cinta bersamamu. Karena ini perjanjian luar biasa ini. Perjanjian ini relationship goalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri kalian digembirakan oleh Allah. Relationship goal. Family goalnya adalah jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka.
pasangan-pasangan mereka, anak keturunan mereka. Big family goal-nya adalah walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti mereka di dalam keimanan itu akan kami himpunkan di surga yang sama, mereka beserta seluruh garis keturunannya. Bukan main-main, akad itu bukan untuk punya anak di dunia, tetapi untuk membentuk satu generasi yang sambung sinambung, kumpul bersama di dalam surga. Maka tabarakallah, ini akad yang goalsnya relationship goal, family goal, big family goal, betul-betul surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tantangannya hari ini besar. Beritanya KDRT, beritanya selingkuh. Setiap hari meruyak begitu luar biasa. Bahkan pada suami-suami yang patuh kepada istrinya. Ada kasus perselingkuhan di mana suami sangat patuh kepada istrinya. Istrinya bilang, jangan main perempuan ya mas. Suaminya tidak main perempuan, main sama laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berbagai berita itu semakin membuat insecure, membuat ada film, apalagi suaminya namanya Mas Aris begitu. Mas Aris itu jadi insecure sendiri. Para istri khawatir, takut ini itu, subhanallah. Yang semula sebenarnya rumah tangganya baik-baik saja, begitu kabar-kabar itu menjadi satu curigaan satu sama lain. Merasa sebenarnya rumah tanggaku juga masalahnya lebih berat dari itu, kok dia sudah cerai, aku kok belum, iri gitu. Subhanallah. Tantangannya seperti itu. Tetapi karena tantangannya berat itulah kemudian saya membaca kembali hadis Nabi SAW tentang singgasana pemimpin para setan di atas lautan, yang lalu setan demi setan datang dan pergi untuk melaporkan tugas-tugasnya. Di dalam hadis itu disebutkan ada setan melaporkan keberhasilannya. Saya berhasil menjerumuskan si fulan minum khamr, wahai pemimpinku. Kata pemimpin para setan, gitu aja, bukan prestasi. Saya berhasil membuat si fulan kecanduan pinjol, kena riba. Kata pemimpin para setan, gitu aja, bukan prestasi. Saya berhasil membuat dia ikut main slot, judi online. Dan macam-macam laporan ternyata ditanggapi oleh pemimpin para setan itu dengan mengatakan, gitu aja, bukan prestasi itu. Tapi begitu ada setan terakhir lapor, bos, saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya. Saya berhasil merusak perkawinannya. Saya berhasil mematahkan ikatan rumah tangganya. Saya berhasil menghancurkan keluarganya. Kata pemimpin para setan, ini baru prestasi 4 jempol. Dulu saya bingung kenapa seperti ini. Kenapa menjerumuskan orang ke dalam dosa tidak dianggap sebagai prestasi oleh pemimpin para setan, tapi memisahkan suami dari istri adalah prestasi. Keterangan para ulama ternyata satu, dosa-dosa yang dilaporkan itu seandainya malamnya pelakunya bertaubat, menangis, meneteskan air mata, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya, maka Allah meninggikan derajatnya, maka Allah mencintainya dan membuat setan yang berupaya keras mungkin untuk menjerumuskan sampai berani minum khamr perlu berbulan-bulan. Mungkin untuk menjerumuskan sampai ikut judol, ikut pinjol itu perlu waktu lama. Begitu bertaubat, apa yang terjadi? Sia-sia semua upaya itu. Gak ada gunanya semua upaya itu.
Bahkan orang itu menjadi lebih dicintai Allah daripada sebelumnya. Tapi kalau terpisahnya suami dari istri, rusaknya ikatan. Hatta yang satu nyesel, nangis-nangis, istighfar, mohon ampun. Allah memang maha pengampun. Istri belum tentu, Pak. Pasangan tidak semudah itu akan melupakan. Pasangan tidak semudah itu untuk memperbaiki hubungan. Begitu ini pecah, rasa saling percaya suami istri itu kayak botol kaca, Pak. Sekali pecah, diperbaiki sebagus apapun cara memperbaikinya, retak-retaknya masih tampak. Dan begitu upaya itu gagal, dia terpisah, suami dan istri. Maka pintu-pintu dosa yang bisa dibuka oleh syaitan banyak sekali. Pintu dosa untuk jandanya, pintu dosa untuk dudanya, pintu dosa untuk teman-teman di sekitarnya, pintu dosa untuk yang gosipin di mana-mana, pintu dosa untuk anak-anaknya yang tidak mendapatkan kasih sayang yang paripurna dari orang tuanya. Pintu dosa yang luar biasa terbuka banyak sekali. Itulah mafhum mukhalafahnya di akhir zaman ini dari isyarat hadis Nabi SAW itu. Kalau merusak pernikahan, merusak rumah tangga adalah prestasi yang sangat tinggi di kalangan setan, maka berarti menjaga pernikahan, maka berarti mengokohkan pernikahan, maka berarti merayakan cinta sebaik-baiknya adalah prestasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Karena bagi setan yang bisa merusaknya, rewardnya juga besar, maka menjaganya, mempertahankannya, itu pasti juga sangat besar nilainya di sisi. Dan semua dimulai dari rasa takut kepada Allah. Bagaimana kemudian menghormati ikatan ini. Perayaan cinta dimulai dari bagaimana seorang memuliakan, menghargai akad yang dia ucapkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setinggi apa seseorang mensucikan dan memuliakan akad nikah yang diucapkannya, maka sebesar itu pula keberkahan yang Allah limpahkan kepada pernikahannya. Semakin dia menghormati, semakin dia mensakralkan, semakin dia memuliakan akad sucinya itu, maka semakin besar pula keberkahan yang akan Allah limpahkan kepada rumah tangganya. Merayakan cinta dimulai dari penghormatan terhadap akad. Dan yang bisa menghormati akad ini adalah orang bertakwa. Itulah kenapa doa yang kita baca untuk keluarga kita diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui lisan para ibadur rahman di suratil Furqan. Doanya berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pernah merenungkan betapa uniknya doa ini? Betapa indahnya doa ini? Doa Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, pasangan kami, anak keturunan kami, semua menjadi penyejuk mata kami. Kalau menyejukkan mata itu sudah menyejukkan hati, karena mata itu jendela hati. Maka disebut qurratu a'yun itu karena imannya, karena ibadahnya, karena akhlaknya. Jadi kata para ulama, kata qurratu a'yun meliputi semua kebaikan yang bisa diraih seseorang dalam hubungan dengan keluarganya. Itu disebut qurratu a'yun. Sama dengan kita bilang khusyuk. Khusyuk itu meliputi semua kebaikan yang diraih seseorang dalam sholat. Kalau khusyuk itu sudah nggak perlu sebut lagi, pasti wudunya benar, toharohnya benar, suci badan dan pakaian dan tempatnya benar, gitu ya. Sholatnya benar, ya. Dia menghayati bacaan, dia bisa kemudian melaksanakan sholatnya tepat waktu, terjaga, berjamaah, khusyuk. Jadi kata khusyuk itu mewakili semua kebaikan sholat. Sebagaimana kata qurratu a'yun mewakili semua kebaikan keluarga. Tapi tidak cukup sampai di situ, Pak. Doa bagian kedua itu jauh lebih dahsyat lagi.
Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini doanya aneh, Bu. Biasanya kita diajarin doa, itu doanya sigatnya sigat tawadu. Bentuk doanya itu bentuk rendah hati. Misalnya habis wudu, waja'alna minat tawwabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, dan jadikan aku termasuk satu di antara banyak orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu banyak. Jadikan aku termasuk satu di antara mereka ya Allah. Jadikan aku termasuk di antara orang yang mensucikan diri. Jadi orang yang mensucikan diri itu banyak. Aku ya Allah tolong dijadikan termasuk satu di antara mereka. Hamba-hambamu yang soleh itu banyak ya Allah. Maka jadikan aku termasuk satu di antara banyak hambamu yang soleh itu ya Allah. Itu kan tawadhu ya. Kenapa doa ini tidak berbunyi waja'alna minal muttaqin? Istimewa kan? Kenapa doanya tidak berbunyi jadikanlah kami termasuk di antara banyak orang yang bertakwa? Enggak, doanya berbunyi waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah imamnya orang bertakwa. Enggak sembarangan. Imamul muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena begitu pentingnya yang namanya takwa di dalam sebuah keluarga. Karena betapa dahsyatnya nilai takwa untuk mengikat kebaikan di dalam keluarga. Maka dalam soal takwa untuk keluarga, berdoalah seambisius mungkin. Mintalah setinggi mungkin. Waja'alna lil muttaqina imama. Insya Allah. Beda Pak dengan doa-doa yang lain. Khusus ini untuk khusus pakai kha, pakai sod. Khusus. Karena sangat istimewa. Waja'alna lil muttaqina imama. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri ini yang sudah waktunya cari menantu. Perhatikan kalimat Imam Hasan Al-Basri. Ada orang bertanya, dengan siapa aku nikahkan putriku wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, nikahkanlah putrimu dengan seorang lelaki yang bertakwa. Karena kalau lelaki bertakwa itu mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya dengan pemuliaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan bahkan jika dia tidak mencintai putrimu, maka takwanya akan membuatnya sama sekali tidak berani untuk menyakitinya walau sedikit pun. Masya Allah. Takwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Perayaan cinta sesudah penghormatan kepada akad adalah berjuang untuk menghadirkan takwa di dalam keluarga. Maka ketika Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu bersakinah kepada pasanganmu itu para ulama memaknainya 4. Litasta'ifu biha, walita'tofu ma'aha, walitamilu ilaiha, walitatma'innu biha. Kata para ulama yang disebut sakinah itu pertama-tama litasta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan hadirnya pasangan. Jadi ketika bicara sakinah, Quran itu pertama-tama bukan membicarakan tentang tidak pernah cekcok, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah bertengkar. Bukan. Bukan itu. Kata Quran yang dimaknai oleh para ulama, litaskunu ilaiha itu pertama-tama sakinah dalam makna kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Disebut sakinah kalau dengan hadirnya istri, suaminya tercegah dari perbuatan-perbuatan keji yang dibenci oleh Allah. Disebut sakinah kalau hadirnya suami membuat istri tercegah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu sakinah. Jadi bukan sakinah kalau tentram, gak pernah cekcok kemana-mana, gandengan tangan, saling pandang, senyum-senyum, gak pernah bertengkar gitu ya. Tapi ternyata pernikahannya status sosial. Suami istri bilang kita nikah supaya ada aspek legal hukum dalam soal harta kita. Oke, kalau soal having fun kamu boleh sama siapa aja. Aku juga boleh dong sama siapa aja.
Itu meskipun tentram, gak pernah bertengkar, dalam konsep agama kita tidak disebut sakinah. Karena sakinah itu pertama-tama soal terjaganya kesucian. Litaskunu ilaiha. Walita'tafu ma'aha, dan supaya kamu membangun atifah, membangun ikatan lahir batin dengan pasanganmu. Dari yang paling lahir sampai yang paling batin. Yang paling lahir itu dicontohkan Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, dan beliau sebelum bersabda itu keluar dari rumah ibunda kita Zainab, salah satu istri beliau, dalam keadaan rambutnya basah sesudah mandi jinabah. Artinya beliau mengamalkan sebelum memberi nasihat. Beliau mengatakan kepada para sahabat begini, barang siapa di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah SWT. Ini ada tugas bagi lelaki untuk menunjukkan kepada Allah kesetiaan sejati. Setia itu bukan tidak pernah tergoda, Pak. Godaan sekarang di mana saja, apalagi bapak-bapak kalau mencermati yang namanya cantik. Yang cantik itu setiap menit keluar edisi baru, Pak. Tetapi di kantorkah, di tempat kerjakah, di perjalanankah, atau bahkan di dalam gadget kitakah godaan itu datang. Lelaki yang beriman tahu kemana dia harus menyelesaikan urusan godaan ini. Hanya kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada istrinya. Maka di sini terkandung pula tugas istri. Godaan itu kan jelas, bening-bening, glowing, shining, mesmerizing gitu. Coba bayangkan kalau godaannya itu seperti itu, lalu dia berlari dari godaan yang haram itu menuju kepada yang halal, tetapi yang halal itu terlalu jomplang dengan yang haram. Anda bisa bayangkan beban berat di hati seorang laki-laki. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu itu, Bu, kalau suami sudah ngode, Mi, anak-anak biar main sama aku, kamu ke salon muslimah sana sebentar, apalagi sudah disediakan budget, jangan pernah beralasan, nggak lihat apa, cucian numpuk segitu, belum sempat masak, piring gelas kotor semua, rumah berantakan, gitu kok disuruh ke salon. No, Bu, jangan. Karena apa? Kalau Anda nggak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau Anda nggak sempat mencuci, laundry itu kiloan, murah-murah. Kalau Anda nggak sempat beresin rumah, suruh tetangga yang duafa kasih honor, senang, bahagia. Tapi soal yang satu itu suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Betul, Pak? Oh, setuju. Masya Allah. Jadi litak tofu ma'aha, membangun ikatan itu, ada tugas suami, ada tugas istri. Makanya ibu-ibu ini PR nih. Kadang-kadang lebih cantik berangkat pengajian daripada menyambut suami pulang. Masalah ini. Yang terbesar pahala ibu berdandan menyambut suami pulang. Coba bayangkan suami kelelahan, kepayahan, bekerja di mana? Kantornya dimarah-marahin sama bos, buka pintu rumah. Dimarah-marahin pula sama istri. Berat sekali hidupnya laki-laki ini. Itulah kenapa ada kursi besi di depan Indomaret. Tempat para lelaki duduk dengan pandangan kosong. Untuk meredakan betapa beratnya beban hidupnya. Oh, kalau jamaah Masjid Darussalam enggak di kursi-kursi Indomaret, tapi di Masjid Darussalam. Iktikaf gitu. Lalu pada tanya, kenapa sih ada suami yang hobinya enggak jelas, mancing berjam-jam, bengong di depan alat pancingnya dan enggak dapat apa-apa, tapi pulang kok bahagia. Anda enggak tahu, Bu. Itulah tempatnya untuk melepaskan beban-beban berat itu.
Jadi para istri itu tidak sadar betapa sabarnya suaminya. Karena tidak melihat ketika mancing itu lama, nggak dapat ikan juga tetap sabar. Karena memang bukan mancing tujuannya. Melepas tadi. Tapi coba bayangkan, pulang, penat, godaan di mana-mana, berat, sampai di rumah, dibukakan pintu oleh istrinya. Istrinya langsung kemudian mengatakan, "Assalamualaikum sayang." Kan shocking gitu kan. Ini pasti habis ikut kajiannya Salim Afilah gitu. Kaget gitu. Lita tofu ma'ah membuat ikatan lahir batin. Di antara suami dan istri, makanya betapa pentingnya saling mendukung, saling mensupport. Dan itu dengan ilmu. Jadi setelah takwa, merayakan cinta itu pakai ilmu, Bu. Karena betapa banyaknya masalah yang terjadi bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu. Karena laki-laki dan perempuan itu beda. Otaknya beda. Jadi konon ini otak kanan, otak kiri. Pada laki-laki dan perempuan sama ada jaringan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, namanya corpus callosum. Jumlahnya pada perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu kadang-kadang membuat perempuan itu lebih multitasking daripada bapak-bapak kan. Bisa. Jadi angka kecelakaan di Eropa karena laki-laki nyetir sambil terima telepon itu tinggi. Kalau perempuan enggak. Meskipun nyetir sambil telepon, yang kecelakaan yang lain gitu. Karena sen kanan belok kiri. Enggak, tapi ibu-ibu itu kan bisa ya. Masak bubur tim untuk anaknya sambil menggendong anaknya yang lagi disusuin. Sambil terima telepon, sambil nonton telenovela dan drama Korea. Sambil update status Facebook, bisa loh itu. Coba bayangkan. Dan karena itu cara berpikirnya berbeda. Perempuan itu berpikir kayak obat nyamuk muter keluar. Laki-laki berpikir seperti obat nyamuk muter ke dalam. Maksudnya supaya ketemu di tengah. Tapi kadang-kadang jadi nggak ketemu. Contoh kalau rapat, laki-laki berpikirnya begini Pak. Tolong ya jangan diperlebar kemana-mana masalahnya. Kita fokus dulu pada isu yang ini. Ya, fokus dulu pada isu yang ini supaya bisa kita sederhanakan rumusan masalahnya. Biar segera ketemu solusi. Itu bapak-bapak ketika rapat. Apa kata ibu-ibu? Jangan suka mesederhanakan masalah, mas ini tuh semuanya penting. Dengerin dulu loh ceritaku, ada hubungannya loh ini. Jadi kalau suami itu menyederhanakan dan mencari solusi, istri itu mengkorelasikan dan mengembangkan. Maksudnya supaya memandang masalah lebih holistik. Tapi kalau dibiarkan kan tanpa solusi. Sedangkan laki-laki karena berpikirnya sempit tadi, jadi kadang-kadang solusinya tidak tepat. Makanya sebenarnya harus ketemu, tapi kadang-kadang nggak ketemu. Demikian pula untuk meredakan masalah, meredakan tekanan, beban-beban perasaan. Kan kita biasa ya Pak ya, waktu dulu kuliah lihat dua mahasiswi di kampus, di tangga kampus duduk sebelahan, saling menggenggam tangan, yang satu meletakkan pundak ke kepala yang lain, nangis bareng. Itu perempuan, ekspresi cintanya perempuan, saling menguatkannya kan seperti itu. Ini yang saya bilang laki-laki mencintai laki-laki, berbeda caranya dengan mencintai perempuan. Kalau kita lihat dua mahasiswa kayak gitu kan, so sweet banget, keren persahabatannya, iya kan? Kalau itu dua laki-laki, kan aneh. Saya kalau ada teman saya punya masalah, cara saya mendukung adalah paling jauh nepok pundaknya terus ngomong, "Bro, aku tahu kamu bisa menyelesaikan masalahmu." Iya kan? Kayak gitu tuh sudah dukungan buat laki-laki, iya kan? Kalau perempuan curhat, sharing is caring, nangis bareng, biar plong, iya kan? Iya. Coba bayangkan ada suami mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki. Istrinya nangis-nangis ada masalah cuma ditepuk pundaknya. Aku tahu kamu bisa menyelesaikan masalah. Masalah. Jadi mencintai laki-laki dan mencintai perempuan tidak sama. Tapi banyak suami mencintai istrinya dengan cara mencintai perempuan. Dengan cara mencintai laki-laki. Dan banyak istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Masalah. Laki-laki kalau ada masalah yang dia perlukan adalah menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi.
Dan itu yang difahami oleh ibunda kita Khadijah. Rasulullah pulang dari Gua Hira dapat wahyu pertama. Beliau ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, berulang kali jatuh, bangun, tersiok-siok, menggigil, pucat pasi di depan pintu. Berkeringat dingin mengatakan, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah." Bayangkan kalau Khadijah adalah istri-istri zaman now yang kepo. Ya Allah mas, ada masalah apa ini mas? Sini cerita mas. Kayaknya sirah nabawiyah bakal lain ceritanya. Tapi Khadijah tahu yang dibutuhkan suaminya di saat seperti itu. Dituntun masuk ke dalam, bawa ke kamar, baringkan, selimutin, tutup pintunya, doakan dari luar. Kenapa? Karena suami itu kalau ada masalah cerita, tapi nanti kalau sudah berhasil mengurai masalah. Dek kemarin ada masalah di kantor, ya Allah mas terus gimana? Tenang dek, sudah mas bereskan. Tipe ceritanya suami seperti itu. Maka keliru kan, ada suami pulang tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, kepalanya begini. Kan istri yang baik tahu ini suami saya lagi ada masalah. Dan semua istri di dunia pasti tanya, mas ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia ini sama, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Karena bagi suami cerita masalah itu berarti mengekspos kelemahan. Bagi laki-laki, kok cerita masalah? Lemah sekali, loh aku ini pemimpin, mosok kayak gini aja cerita. Aku kuat gitu. Dalam hatinya kan bilang begitu. Cuman istri yang baik paham, sharing is caring. Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama mas. Masa mas gak mau cerita sama aku? Di dunia perempuan, sharing is caring. Di dunia lelaki, cerita masalah berarti nambahi beban. Karena minta solusi. Maka dia mengatakan kepada istrinya, enggak kok dek, ini cuma masalah kantor aja. Biar aku aja yang pusing mikirin dek, kamu udah mikirin anak, mikirin rumah, mikirin arisan, dasawisma, PAUD, TPA, macam-macam itu. Kata suaminya, biar aku aja yang mikirin, kamu enggak usah ikut pusing. Karena apa? Suaminya enggak pengen cerita, karena enggak ingin nambahin beban istri. Bagus enggak maksudnya? Bagus, tapi istrinya bilang, oh jadi mas gak percaya sama aku. Karena gak mau cerita di dunia perempuan berarti gak percaya. Ini kalau diteruskan makin tinggi. Bisa jadi pertengkaran dahsyat. Padahal sama-sama ingin menyayangi, sama-sama ingin mencintai, tapi tanpa ilmu masalah. Sama dengan suami yang mengira istrinya itu yang diperlukan pertama-tama solusi. Aku capek mas Yani, ya Allah. Piring gelas kotor semua, rumah berantakan, anak-anak rewel, pada sakit, tetangga-tetangga resek semua. Capek mas, capek. Suami yang baik tapi nggak ngerti ilmu, masih tetap pegang HP, nengok sebentar kemudian bilang, sabar ya Jeng, bulan depan insya Allah kita cari pembantu. Kalau istri kesulitan ngurusin rumah dengan seabrek tugas-tugas itu, Anda carikan pembantu. Solutif? Di dunia lelaki itu solutif. Di dunia perempuan dia akan berkata, jadi semua pengorbananku selama ini, aku dikuliahkan bapakku tinggi-tinggi, aku tinggalkan demi kamu berkhidmah di rumah. Dan ternyata di matamu aku tidak lebih dari seorang pembantu. Ringan sekali kamu bilang semua tugasku bisa digantikan pembantu mas. Suaminya shock, bingung. Aku tuh bermaksud baik. Dia nggak paham. Itulah yang ditangkap istrinya dari kata-kata aku carikan pembantu untukmu. Apalagi suaminya lebih nggak peka lagi. Sabar ya dek ya, bulan depan aku carikan teman untuk bisa mendampingimu. Aduh, gitu kan. Ini jadi ilmu itu betapa luar biasa pentingnya. Karena memang berbeda tadi. Ada yang mengatakan misalnya, laki-laki itu berhitung, perempuan itu membulatkan. Laki-laki itu berhitung,
Perempuan itu membulatkan. Laki-laki itu kalau aku sudah nemenin kamu sekian waktu, ya aku boleh dong punya waktu untuk diriku 1 jam aja, tak ngopi. Laki-laki berhitung, Pak. Tapi sebaliknya berhitung itu ada positifnya. Aku habis menikmati hobiku 3 jam. Besok aku seharian akan nemenin anak istri untuk membahagiakan mereka. Laki-laki berpikirnya begitu, Pak. Mikirnya ngitung. Perempuan enggak. Kalau engkau menyayangiku, engkau mencintaiku, ayo kita sama-sama selalu, sekarang, dan selamanya. Maka ada suami bingung. Tat, enggak adil istri saya itu. Enggak adil gimana, Mas? Waktu itu tuh aku tuh telat jemput 1 jam. Iya bener lah, karena telat jemput 1 jam aku dimarah-marahin sama dia itu wajar. Oke, aku terima. Tapi kemarin itu telat jemputnya cuma 10 menit. Masa dia marahnya sama dahsyatnya dengan ketika aku telat 1 jam? Kan gak fair, harusnya kan marahnya 1/6-nya. Laki-laki berhitung, perempuan bilang, telat itu ya telat, berarti kamu ingkar janji, berarti kamu gak komit. Sama ada suami cerita lagi, Tat, saya dulu emang salah, Tat. Sempat chattingan sama mantan, khilaf, Tat. Ya gimana ya waktu itu karena memang dia yang mulai. Oke, saya terima, saya salah. Saya dimarah-marahin, sama istri dicaci maki. Oke lah begitu. Tapi yang kemarin ini saya itu cuma kepencet like status. Dia tuh marahnya sama dengan waktu saya chattingan itu. Kan gak adil, Tat. Gitu. Pak, bagi istri pelanggarannya sama. Kalau masih kepencet like status, berarti Bapak ingkar janji. Wong katanya mau diblokir, kok masih bisa lihat statusnya? Sama-sama pelanggaran komitmen di mata istri. Marahlah. Oh gitu mikirnya, iya beda. Subhanallah. Jadi, litaktofu ma'aha, membangun ikatan lahir batin ini memang PR besar tadi dalam merayakan cinta itu. Walitamilu ilaiha, maka sakinah itu makna ketiganya, dia, aku dan kamu sudah menjadi kita. Aku dan kamu sudah menjadi kita. Dulu Pak, waktu belum menikah, ada kuliner reviewnya bagus, apalagi zaman itu Pak Bondan Winarno, Maknyus gitu. Wah kita punya duit, tempatnya bisa dijangkau, cari. Waktu belum menikah. Sesudah menikah, lihat makanan saja yang kepikir pertama, yang di rumah makan apa ya? Itu namanya litamilu ilaiha. Biasanya ibu-ibu lebih kuat soal ini. Itulah kenapa snack arisan, snack pengajian, hampir semua dibawa pulang oleh ibu-ibu. Karena ketika lihat itu yang dipikirkan, yang di rumah makan apa? Waktu belum menikah mas-mas ini, gadget baru keluar, HP baru keluar, tablet baru keluar, kamera baru keluar. Kalau seneng, sudah hobi, kejar-kejar. Begitu sudah menikah, ada gadget baru keluar yang dipikirkan, kemarin istri perlu apa ya yang belum? Kemarin anak perlu apa ya yang belum? That's it. Litamilu ilayya. Karena aku dan kamu sudah menjadi kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Quran itu menggambarkannya itu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Maka ini salah satu kalimat terindah menurut saya dalam Al-Quran itu, gambaran hubungan suami istri itu seperti pakaian. Apa fungsi pakaian Pak? 1, melindungi dari bahaya luar. Duri yang tajam, hujan yang deras, panas yang terik, berbagai macam. Binatang berbisa, binatang menyengat, itu kan melindungi. Maka suami istri itu wajib pertama-tama menurut klausul ini, pakaian ini saling melindungi, saling menjaga. Dia kehilangan makna ini kalau sudah saling membahayakan satu sama lain. Sudah saling mengancam satu sama lain. Makanya tadi di awal saya mengatakan jangan jadi tokoh antagonis di cerita istri kita. Karena gak boleh saling membahayakan. Gak boleh saling menyakiti. Yang kedua, makna pakaian gunanya
menutupi yang tidak pantas dilihat orang lain, menutupi aurat, menutupi aib. Maka suami dan istri itu jaga baik-baik aib pasangan. Bahkan dengan cerita-cerita yang kayaknya biasa. Contoh, ada teman kerja bikinin kopi. Lalu suami ini ngomong sama teman kerjanya, kamu kalau bikin kopi enak banget ya, nggak kayak istriku. Bahaya sekali kalimat seperti ini. Ini kan kayak pembicaraan sehari-hari biasa ya. Tapi ini bahaya. Bermula dari kopi bisa jadi kemana-mana. Sama juga ibu-ibu curhat sama ustadz. Lalu bilang, Masya Allah Ustadz lebih perhatian daripada suami saya. Gak boleh Bu. Gak boleh bilang begitu. Jadi sampai di level itu pun gak boleh ngungkap aib pasangan. Apalagi kok disetatuskan. Jadi cerita. Maka bercermin terhadap pasangan itu. Tahu artinya? Karena Rasulullah mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi yang lain. Makna cermin tahu ya Pak ya? Kalau kita lagi bercermin. Di dalam cermin ada bayangan. Kalau ada yang tidak beres di bayangan yang ada dalam cermin, apa yang kita lakukan? Yang dibenahi yang di dalam cermin atau kita? Kita. Sama. Dalam kehidupan rumah tangga begitu. Kita melihat pasangan kita ada sesuatu yang gak beres. Pertama-tama yang kita perbaiki diri kita. Karena dia cermin kita. Kata Imam Fudail bin Iyad, aku bisa tahu aku ada masalah dengan Allah dari perilaku istriku kepadaku, anakku kepadaku, bahkan tikus-tikus di rumahku. Ini orang yang sangat muhasabahnya luar biasa. Jadi kalau dia lihat istrinya itu marah-marah sama dia, dia mikir, jangan-jangan aku yang punya masalah sama Allah. Jangan-jangan aku yang berdosa sama Allah. Jangan-jangan aku yang gak beres. Gitu. Soleh sekali ya Pak ya. Masya Allah seperti itu. Ini memang begini. Litamilu ilayya. Nah, cenderung itu seperti itu. Satu pakaian yang saling menutupi aib satu sama lain. Yang ketiga, fungsi pakaian itu memperindah, mempercantik. Jadi kalau kita dengan pasangan itu menjadi pakaian, berarti kita memperindah dia, mempercantik dia, memperbaiki dia. Betapa indahnya ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia guyur pakai ember gitu. Enggak, sama Pak, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini gambaran betapa suami dan istri itu saling memperindah, saling memperbaiki, saling mensupport dalam kebaikan. Gimana suami enggak semangat berangkat sholat jamaah ke masjid, orang istrinya setiap setengah jam sebelum adzan tiba menyiapkan sarung, dikasih parfum wangi, sajadah bagus, peci. Lalu kemudian dikecup suaminya, dikatakan, Mas, kalau mau berangkat ke masjid, sarungnya, pecinya, sajadahnya udah siap. I love you. Kata suami-suami, wah kalau gitu nggak jadi berangkat ke masjid itu Tat. Terjadi ibadah yang lain gitu. Coba bayangkan, kalau seorang suami berangkat bekerja, istrinya kemudian mengatakan, Mas, bismillah ya Mas ya, diniati ibadah. Jangan bawa pulang kecuali yang halal ya Mas ya. Kami ini kalau menahan lapar, insya Allah masih kuat Mas. Tapi kalau menahan api neraka nggak akan kuat Mas. Tolong ya Mas ya, pastikan yang dibawa pulang nanti yang halal ya Mas ya. I love you. Muah. Coba bayangkan, kayak apa suami. Saya tidak mengatakan istri penyebab korupsi, enggak. Cuman istri bisa menjadi pencegah korupsi utama dengan kalimat-kalimat semacam itu. Tapi coba bayangkan kalau istrinya bilang, Mas, sebelah itu eselon 3 loh Mas. Tahun ini udah ganti mobil 2 kali. Aku tuh kayaknya suamiku jabatannya lebih tinggi dari dia. Tapi dari dulu mobilku butut terus sampai malu pergi arisan.
tolong dong mas mulai besok kalau pergi arisan pakai private jet gitu loh mas. Misalnya begitu. Kan bahaya banget istri yang kayak begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu sama lain pakaian dalam perayaan cinta ini. Seperti itu. Nih, sebenarnya bahagia merayakan cinta itu buku tebalnya 542 halaman. Jadi nggak mungkin dibahas dalam satu kali kajian. Dan sepertinya panitia di belakang sudah mulai galau soal waktu. Sehingga saya harus kembalikan kepada panitia, tapi saya sepil sedikit untuk Bapak Ibu semua. Tanggal 12 Oktober, insya Allah kami akan mengadakan event namanya Bahagianya Merayakan Cinta dengan format yang lebih interaktif dan intens, insya Allah di Balai Sarbini. Nanti pendaftarannya bisa pantau di Instagram kami insya Allah. Jadi kami akan buka event namanya Bahagianya Merayakan Cinta 12 Oktober Balai Sarbini insya Allah. Masa membahas tentang ketahanan keluarga dan goals untuk ke surga kalah keren sama konser? Nggak boleh. Insya Allah kita ungguli dengan kebaikan yang tersyiarkan. Jazakallah khairan, saya kira sampai di situ dulu Bahagianya Merayakan Cinta malam ini. Karena kalau diteruskan saya khawatir yang jomblo kepikiran gitu. Sampai nggak bisa tidur. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir 2 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakallahu khairan katsira Al-Ustaz Salim Afillah atas pemaparan materi dengan tema merayakan cinta bersamamu. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita akan buka untuk 3 pertanyaan. 1 dari ikhwan, dan biasanya ini Ustadz yang banyak bertanya ibu-ibu Ustadz ya. Baiklah, kita persilahkan mungkin dari ikhwan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh ada, ya. Siapa tadi Pak? Oh ya, silakan. Boleh sebutkan namanya Pak ya. Dan dari mana baru pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kamal, alamatnya dari Gandaria Pekayon. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, tadi dijelaskan tentang sakinah. Yang ingin saya tanyakan, kita sering mendengar istilah mawaddah warohmah. Apa pengertian yang lebih jelas lagi tentang mawaddah dan warohmah? Itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz, mungkin langsung dijawab Ustaz. Baik, Boleh langsung. jazakallah khairan atas pertanyaannya. Memang malam ini baru bahas sakinah itu pun belum selesai. Kita insya Allah lain kesempatan bisa bahas mawaddah dan rahmah. Intinya kalau sakinah itu cinta yang menenteramkan, maka mawaddah itu cinta yang bergelora, membawa semangat hidup, membawa gairah untuk berkontribusi, berprestasi di berbagai bidang kehidupan, mengaktualisasikan diri dengan cinta yang dibangun di rumah, gitu ya. Tapi membuat dia bergelora, bergairah. Itu namanya mawaddah. Kalau rahmah itu cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Gitu. Jadi kira-kira definisinya seperti itu. Tetapi tentu
urean-ureannya kita bisa baca banyak keterangan para ulama tentang hal ini. Jadi ada mawaddah, cinta yang menggelorakan kita. Ya, kalau gambaran mawaddah terbaik itu gambaran cinta antara Rasulullah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ada romantisnya, ada sesuatu yang sifatnya sangat private begitu ya. Kemesraan-kemesraan yang luar biasa. Tetapi juga yang itu membuat Rasulullah SAW itu kemudian berseri-seri, antusiasmenya tinggi di dalam perjuangan. Itu namanya mawaddah. Sedangkan rahmah itu gambaran paling indahnya Rasulullah SAW dengan ibunda kita Khadijah. Hanya memberi ta'aruf kembali bagi sang surya minyak dunia itu memaafkan sebelum diminta, mengerti sebelum diberi penjelasan, memaklumi dan memaafkan meskipun ada kesalahan gitu ya. Itu namanya rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pertanyaan. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, selanjutnya dari akhwat, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada? Yang dari akhwat? Jika oh ada, baik. Syukran. Boleh disebutkan nama dan dari mana, lanjut di pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maya dari Salatiga, Ustadz. Ingin menanyakan, dalam rumah tangga itu ada yang disebut juga dengan alpha woman. Jadi alpha woman, perempuan yang alpha, jadi mempunyai sifat alpha. Nah, bagaimana cara menemukan, sedangkan laki-laki itu mempunyai marwah yang kuat bahwa dia adalah yang lebih. Nah, bagaimana cara mempertemukan antara alpha woman dengan laki-laki yang inginnya selalu dipuja ataupun dihormati seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada seorang perempuan yang memiliki kecenderungan berkiprah, berprestasi, memiliki dominasi tertentu, dia punya sifat-sifat kepemimpinan dalam dirinya, maka ini ujian baginya ketika berada dalam kehidupan rumah tangga untuk tetap menjalankan peran sebagai seorang istri yang solihah. Dan di situ memang diperlukan beberapa penyesuaian dan pengorbanan dari dirinya ketika berada di rumahnya, di hadapan suaminya gitu ya. Sebagai seorang alpha woman yang terbiasa tampil, terbiasa berkiprah, terbiasa di depan, maka ketika dia berada di hadapan suaminya, dia tetap menempatkan diri sebagai seorang istri yang kemudian nilai kehormatannya sebagai istri adalah ketaatannya kepada suami. Pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan, di situ ujiannya ketika di rumah adalah untuk mentaati suami. Ujiannya ketika di rumah adalah untuk kemudian tetap memberikan khidmah kepada suami dalam perkara-perkara ma'ruf yang ditentukan oleh din ini, ditentukan oleh agama ini. Dan ini penting. Jadi ini juga gejala-gejala rumah tangga di beberapa kota yang konsultasinya sampai kepada kami. Ini mohon maaf, ini bukan menghambat wanita berkarir. Islam itu memberikan ruang untuk perempuan berkiprah dengan keistimewaan yang luar biasa. Kita tahu ibunda kita Khadijah seorang wirausahawan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu kan sebenarnya mantan anak buah. Tetapi hebatnya ibunda kita Khadijah, begitu Rasulullah menjadi suami, beliau betul-betul tempatkan Rasulullah sebagai suami. Nah itu contoh luar biasanya. Kita juga punya ibunda kita Aisyah yang seorang muallimah hebat, guru yang luar biasa. Kita punya Nusaibah, kita punya Khansa, ya, kita punya
Ibunda kita Hafsah dan sebagainya. Semuanya perempuan-perempuan yang berkiprah secara sosial dan itu tidak ada halangan dalam Islam. Tetapi begitu dia memasuki rumah, dia adalah seorang istri dan seorang istri tadi Khadijah mencontohkan seluar biasanya apapun beliau sebagai seorang wirausahawan internasional di bisnisnya, tetapi dia adalah seorang istri yang sangat luar biasa khidmahnya kepada suami. Nah, maksud saya mengambil sampel begini. Ada beberapa kasus dalam urusan rumah tangga, ada istri yang karena kemudian karirnya jauh lebih cemerlang daripada suami, penghasilannya jauh lebih besar daripada suami, kemudian memasang setting mental unggul di rumah. Dan begitu seorang suami dijatuhkan marwahnya dalam soal itu, dia akan mengalami sebuah kondisi mental yang berbahaya. Jadi salah satu kalimat paling menyakitkan bagi seorang suami adalah ketika seorang istri mengatakan, aku tuh bisa sendiri, gak ada kamu tuh gak apa-apa mas. Kamu tuh gak sepenting itu bagi hidupku. Ini kalimat yang sangat menjatuhkan seorang suami. Nah begitu suami dijatuhkan dengan kalimat-kalimat semacam ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada gangguan dalam rumah tangga mereka bukan hanya secara psikologis. Banyak kemudian kami menemukan kasus-kasus suami-suami yang mengalami, mohon maaf, disfungsi ereksi kepada istrinya. Karena apa? Karena tadi dominannya istri diikuti dengan sikap yang tidak tepat kepada suami. Merendahkan suami, menjatuhkan suami, termasuk bahkan di depan anak-anak. Ini membuat suami jatuh mental, dan begitu suami jatuh mental berhadapan dengan istrinya, tadi dia bahkan mengalami disfungsi ereksi. Tapi lucunya disfungsi ereksinya cuma kepada istri. Kepada wanita lain tidak. Itu masalah. Sehingga mungkin Bapak Ibu mendengar ada kasus kenapa ada seorang suami istrinya pengusaha sukses, cantik luar biasa, perawatannya keren. Dia selingkuhnya sama pembantunya. Kenapa? Yang mungkin kalau dibandingkan secara fisik pembantunya ini jauh sekali dari istrinya. Karena di situ dia menemukan nalurinya, tabiatnya untuk menjadi dominan sebagai laki-laki. Yang itu tidak dia temukan ketika berinteraksi dengan istrinya. Saya tidak mengatakan ini yang salah istrinya, tidak. Suaminya juga salah. Kok sampai selingkuh itu tetap salah, begitu ya. Tetapi faktor-faktor pemicu ini perlu untuk kita cegah seawal mungkin. Tadi dengan bagaimana seorang istri, Masya Allah, meskipun misalnya penghasilannya lebih tinggi, karirnya lebih moncar daripada suami, tapi begitu di rumah, dia mengatakan kepada suaminya, aku istrimu, aku berkhidmah kepadamu, pimpin aku mas ke jalan ketakwaan, pimpin aku menuju keridhaan Allah, bawa aku ke surga Allah. Itu insya Allah akan menjadi kebaikan baginya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sekian sesi tanya jawab dikarenakan waktu yang semakin larut malam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Salim Afilah atas setiap pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah kita doakan semoga Ustaz Salim Afilah senantiasa sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam dakwahnya, dilancarkan dakwahnya, dan diberikan kekuatan dalam berdakwah seterusnya. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau bersedia untuk mengisi kajian di masjid kita yang tercinta ini. Mungkin 3 bulan sekali Ustaz ya? Mungkin 3 bulan sekali bersedia Ustaz? Insya Allah ya. Jazakallahu khairan katsiran. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.